Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita telah menjalani beberapa hari Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan juga ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan ini adalah pentingnya takwa dalam menjalani ibadah Ramadan. Takwa dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan sampai ayat 5 menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib ini adalah beriman yang kepada hal-hal yang kita tidak tampak, namun kita yakin bahwa hal-hal yang gaib itu pasti ada, baik itu surga maupun neraka, sebagai motivasi kita untuk lebih beramal dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Artinya menjaga waktu kita sholat, menjaga wudhunya. Disinilah disebut dengan mendirikan sholat, sehingga kita menjadi manusia yang disiplin. Dan yang ketiga, ciri dari orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari harta-harta yang Allah berikan kepada kita, harta-harta apa yang Allah telah infakkan atau Allah telah berikan kepada kita, kita infakkan kepada orang-orang yang tentunya membutuhkan dari harta-harta kita, karena di dalam harta kita ada hak orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah ciri daripada orang yang bertakwa itu selain beriman kepada ayat-ayat Allah yang telah diturunkan oleh Allah, juga dengan akhirat mereka yakin. Yakin bahwa setiap amal dari ketakwaan kita akan kita persembahkan kepada Allah, akan dibalas oleh Allah. Dengan ayat Al-Quran kita mungkin telah pernah mendengar dan sering mendengar, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya sekecil zarah pun ya, apa yang telah kita buat dengan kebaikan akan dibalas oleh Allah, dan sekecil zarah pun ketika kita berbuat kejahatan akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita yakin bahwa setiap amal akan dibalas oleh Allah, kita akan selalu menintrospeksi diri kita untuk tetap melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Sungguh luar biasa, Allah telah menjelaskan kepada kita fungsi daripada takwa ini, karena ketakwaanlah dan orang-orang yang bertakwalah yang akan menghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi tentunya kita harus tahu jalan apa saja untuk mendapatkan ketakwaan itu, atau trik apa saja sehingga kita menjadikan diri kita menjadi orang yang pertama. Ada 5 M. M yang pertama adalah mu'ahadah. Ya, mu'ahadah artinya dari kata mu'ahadah ini, orang yang bertakwa selalu senantiasa mengingat janji-janji
mereka terhadap Allah. Apa janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita pada Allah yang harus kita ketahui sehingga kita menjadi orang yang bertakwa adalah mengingat janji kita pada Allah, yaitu inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Tentu dengan mengingat janji kita kepada Allah, dengan muahadah, kita akan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Karena apa? Karena ketakwaan ini adalah proses yang hasilnya adalah menjadi orang yang muttaqin. Yang kedua, yang kedua adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita telah menjelaskan apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, makna dari ihsan itu adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita beribadah dengan ihsan, kita akan mengetahui bahwa anta'budallah, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Namun kalau kita tidak merasa melihat Allah, tapi tentunya yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, muraqabah inilah sebagai pengawasan, ya, bukan hanya pengawasan dari malaikat, tapi juga pengawasan Allah yang kita resapi dalam diri kita, yang kita pahami dalam diri kita bahwa setiap amal, sekecil amal apapun yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Nah, merasa muraqabah kepada Allah, merasa diawasi Allah sangat penting untuk meningkatkan ketakwaan kita. Yang ketiga adalah muaqabah. Muaqabah adalah rasa atau memahami bahwa setiap kesalahan yang harus kita lakukan, yang ketika kita melakukan kesalahan harus kita beri sanksi, beri iqab diri kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat adalah muhasabah. Dalam sebuah pelajaran yang kita ambil dari perkataan Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Artinya makna daripada perkataan Umar bin Khattab ini adalah kita selalu senantiasa, kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Sebelum kita tidur, penting bagi kita untuk mencatat segala kebaikan yang pernah pada hari ini kita lakukan, itu kita catat sehingga esok harinya kita akan lebih baik dari hari ini. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari yang lalu, hari semalam. Orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Mudah-mudahan ketika kita memuhasabah diri kita, ketika kita mengevaluasi diri kita, ketika kita mengintrospeksi diri kita, sehingga amal demi amal bertambah dan bertambah, berkualitas dan berkualitas, sehingga target, predikat daripada takwa kita gapai dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah mujahadah. Dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat terakhir, Allah berfirman, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah di jalanku, maka Allah akan memberikan hidayah bagi orang yang bermujahadah. Dan ingat, hadis Rasulullah SAW, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia mendapat. Ingat 5M, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Muahadah, muraqabah, muaqabah, muhasabah, dan mujahadah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.